Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan hingga saat ini sudah mencapai 91 hektar. Kebakaran lahan diprediksi akan mengalami puncak pada bulan September. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir terus terjadi. Data BPBD terdapat 38 titik api pada 91 hektar lahan terbakar. Titik api didominasi Kecamatan Inderalaya Utara dan Kecamatan Pamelutan. Dalam waktu 2 hari kebakaran hutan hanguskan 20 hektar lahan. Pemadaman terkendala lokasi kebakaran dan sumber air. Terlebih lokasi kebakaran hutan di atas lahan gambut sehingga api sangat sulit dipadamkan. Jika tidak benar-benar padam, otomatis api akan kembali menyala dan merambat ke lahan lainnya. BPBD kerahkan pesawat helikopter waterbombing agar api cepat padam dengan maksimal. Hingga saat ini sudah menanggulangi kurang lebih sekitar 91 hektar dan juga tercatat sebanyak 38 hotspot titik api yang sudah terpantau oleh BPBD Ogan Ilir. Posko-posko kebakaran disiagakan semaksimal mungkin guna penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi. Masyarakat pun diminta untuk ikut menjaga lahan jangan sampai terbakar. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sudah 5 bulan ratusan warga desa Kecicang Islam, Karangasem, Bali mengalami gejala hilang penciuman dan indera pengecap. Kondisi ini membuat warga resah karena beberapa warga sudah menjalani rapid test dan hasilnya non-reaktif. Ratusan warga di desa Kecicang Islam, Karangasem, Bali ini kehilangan indera penciuman dan pengecap sejak bulan Maret lalu. Kendati tak disertai flu, batuk atau demam, kondisi ini pun membuat warga resah. Mereka khawatir apa yang mereka alami merupakan gejala COVID-19. Beberapa warga mengaku sempat berobat dan menjalani rapid test mandiri namun hasilnya non-reaktif. Warga pun hanya bisa pasrah, mereka hanya mengkonsumsi obat tradisional dan berharap sembuh dengan sendirinya. Ya mungkin kalau terhitung dari mulai awal itu ada, tapi kan dengan mengkonsumsi herbal seperti bawang putih, alhamdulillah artinya bisa sembuh, bahkan keluhan-keluhan itu mulai menghilang. Tapi yang berharap jangan sampai sekarang itu muncul lagi keluhan-keluhan seperti itu, rasa ketakutan seperti itu. Hingga kini penyebab pasti dari fenomena ini masih terus didalami oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Apa tindak lanjut yang dilakukan terkait hilangnya indera penciuman ratusan warga di Bali? Kita terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, Igusti Bagus Putra Pertama. Selamat siang, Pak Bagus. Selamat siang. Pak Bagus, ini sejauh ini bagaimana diagnosa dari Dinas Kesehatan? Baik, ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan laporan yang kami terima, berdasarkan informasi bahwa Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, semenjak pandemi COVID ini, ratusan warga yang mengalami gangguan penciuman. Akhirnya berdasarkan itu kami melaksanakan kemarin penyelidikan epidemiologi, di mana didapatkan bahwasanya semenjak pandemi COVID ini di Banjar Dinas Kecicang Islam ini memang benar terjadi kasus COVID yang konfirmasi 4 orang. Dan itu semua sampai dengan kemarin sudah selesai menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi secara mandiri. Kemudian juga kemarin kami mendapatkan bahwa yang gangguan penciuman memang benar ada dari awal dan rata-rata memang sembuh sendiri. Kemudian tinggal 2 saja yang masih mengalami gangguan penciuman tapi sudah membaik dan kami juga sudah pantau kemarin. Kemudian yang lain adalah tentu kami mengembangkan penyelidikan di mana ada 42 orang yang mengalami selama bulan Agustus ini mengalami infeksi saluran pernapasan atas yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Dari sini kemudian kami melaksanakan analisis bahwasanya di sana terkait dengan penerapan protokol kesehatan ternyata masih beberapa yang belum maksimal. Karena beberapa masih beranggapan bahwa daerahnya adalah
COVID-nya sedikit sehingga bebas untuk tanpa masker dan sebagainya. Karena itu setelah itu kami lanjut melaksanakan tindak lanjut berupa yang kontak erat dengan kasus yang masih ada kasus dengan yang positif tadi yang belum selesai karantina, tentu menyarankan untuk melanjutkan karantina. Kemudian yang kedua melaksanakan edukasi terhadap warga di sana yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kemarin kita juga melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai amanat tindak lanjut dari instruksi Presiden, instruksi Menteri Dalam Negeri, dan peraturan Gubernur terkait hal yang sama. Jadi itu yang kami kerjakan kemarin. Silakan. Baik, Pak Bagus. Artinya memang ratusan warga yang kehilangan indera penciuman dan perasa ini negatif COVID-19. Dan bagaimana ke depannya upaya pengobatannya? Upaya pengobatan kami ke depan adalah tentu yang pertama, jadi setiap warga kemarin juga kami sampaikan bahwa kalau ada mengalami keluhan ini segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan kami terdekat. Kemudian kami lebih mengaktifkan lagi surveillance puskesmas untuk memantau gejala-gejala khususnya ILI, jadi infeksi saluran pernapasan atas yang menjadi salah satu awal dari kemungkinan gejala COVID, di mana gejala awalnya selain batuk, kemudian demam, pilek juga ada gangguan penciuman, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gusti Bagus Putra Pertama sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan warga di sana sembuh semuanya. Terima kasih Pak, selamat siang. Akibat merugi, Pertamina akan menghapus premium dan Pertalite. Informasinya akan kembali sesaat lagi.